Video ini saya tujukan kepada para polemikus Islam yang suka sekali membuat klaim yang wow, yang bombastis ya. Yang salah satu klaim yang sangat bombastis yang mereka berikan atau mereka sampaikan itu adalah tentang kelestarian Al-Quran ya. Dan bukan hanya itu, kalau kita uji sebetulnya, kalau kita pikir-pikir apa yang mereka sampaikan di dalam klaim-klaim mereka, mereka selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu sama ya, seragam ya, sejak diwahyukan kepada Muhammad hingga saat ini. Ya, itu adalah klaimnya mereka. Beberapa waktu yang lalu, sebetulnya kita sudah membahas beberapa hal untuk membantah klaim ini. Dan hari ini kita akan melihat nanti bagaimana sebetulnya sarjana-sarjana Islam sendiri memberitahu kita tentang permasalahan yang ada di dalam mushaf-mushaf Al-Quran pra-Utsmani. Jadi kita akan fokus pada mushaf-mushaf pra-Utsmani kali ini. Nah, seperti apa permasalahan yang dikemukakan oleh para sarjana-sarjana Islam itu sendiri di dalam tulisan-tulisan mereka? Itulah yang akan kita bahas di dalam video ini. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini khusus untuk melihat permasalahan masalah-masalah yang diungkapkan oleh para sarjana Islam tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang isi ayat Al-Quran atau isi Al-Quran itu sendiri yang ada di dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah mendengar apa yang disebut dengan mushaf, ya mushaf itu ya gulungan-gulungan kitab lah, lembaran-lembaran atau kitab-kitab yang lembaran-lembaran digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi mereka menyebutnya itu mushaf Al-Quran ya. Nah, kenapa ini bermasalah sebetulnya? Nah, ini saya tertarik kembali untuk mengangkat isu ini berhubung karena klaim-klaim para muslim yang beberapa waktu yang lalu, dan saya pikir masih mereka pegang ya hingga saat ini, bahwa Al-Quran itu sama, tidak ada perbedaan di seluruh dunia dan tidak pernah berubah katanya. Nah, ini menjadi bom waktu bagi mereka karena sebetulnya ini menghancurkan diri mereka sendiri. Ya, karena mereka mengatakan bahwa kelestarian Al-Quran ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu lebih unggul dibandingkan dengan kitab suci yang lain dan telah teruji oleh sejarah. Nah, ini saya ingatkan kembali misalnya klaim-klaim yang selalu mereka sampaikan itu ya. Ini saya akan tunjukkan misalnya di dalam slide ini ya. Mereka mengatakan Muhammad menghafal Al-Quran, Muhammad mendiktekan Al-Quran, Muhammad memeriksa dan menyetujui apa yang tertulis, hanya ada satu versi Al-Quran, semua Al-Quran identik ya. Nah, ini tidak ada varian. Ini yang akan kita lihat nanti. Apakah benar tidak ada varian menurut para sarjana-sarjana orang Islam ini sendiri? Nah, kemudian dikatakan Al-Quran terpelihara dengan sempurna, dan inilah yang membuat masalah besar. Karena mereka menggunakan klaim ini untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan ke kita satu buku. Jadi sekali lagi, saya tidak mau ngalur ngidul ya. Tapi saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sebuah buku yang berjudul, ini judulnya ya, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ya, ini syukurnya ini ada dalam bahasa Indonesia ya. Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang ini sebetulnya divisi Muslim Demokratis ya, Yayasan Abad Demokrasi. Nah, ini ditulis oleh Taufik Adnan Amal, kemudian disunting oleh Samsur Rizal Panggabean. Nah, ini yang versi digitalnya ya. Nah, jadi sekali lagi ini buku ini sebetulnya ini diterbitkan oleh ini ya, divisi Muslim Demokratis ya, Yayasan Abad Demokrasi pada tahun 2011 diterbitkan. Ya, dipublikasikan pada tahun 2011 ya. Nah, tentu saja ya karena ini dari mereka ya, kita akan lihat sebetulnya bagaimana sebetulnya mereka memahami ini. Nah, kenapa ini penting bagi saya? Saya perhatikan ya, bahwa banyak polemikus Islam ini yang mengklaim tentang kelestarian Al-Quran ini sepertinya mereka belum membaca buku, terutama buku-buku mereka, atau mereka nggak pernah sekolah. Ya, saya tidak
saya tidak yakin misalnya ada para ulama atau ustadz yang keluar dari IAIN misalnya mengatakan, oh Al-Quran itu seragam. Saya yakin mereka tidak akan pernah melakukan itu dan mereka tidak akan mengatakan demikian. Oh Al-Quran itu seragam sejak diwahyukan. Karena kenapa? Karena mereka pelajari ini. Ini buku, salah satu buku yang mereka pakai juga ya. Nah sebetulnya ada buku yang lain sebetulnya yang mau saya tunjukkan, tapi itu di dalam episode berikut ya. Tentang umul Al-Quran juga ya. Nah ini disebut sebagai umul Al-Quran lah ya. Atau kata kerennya itu ya sejarah Al-Quran lah ya. Tapi ini kan yang versi 2011 ya. Ada versi yang lain, yang versi Asyuyuti sebetulnya itu mungkin suatu waktu saya akan membagikannya juga ke kita, tapi biar saya baca dulu ya. Nah, kalau yang ini versi yang Indonesia punya lah kira-kira gitu ya. Yang ini yang penulisnya ini Taufik Adnan Amal ya. Nah, mari kita lihat ya. Kita langsung ke halaman 194 ya di bab 5. Ini kita langsung di sini. Karena kalau kita lihat daftar, saya perlihatkan dulu daftar isinya. Ini bukunya bagus sebetulnya. Ya. Ini adalah daftar isi bukunya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ya. Oke. Nah ini kelihatan ya. Ini daftar isinya. Ini bagian pertama asal usul dan pewahyuan Al-Quran. Kemudian bagian kedua pengumpulan Al-Quran. Bagian ketiga stabilisasi teks dan bacaan Al-Quran ya. Nah ini nanti yang di bagian kedua inilah di sini saya langsung ke sini aja supaya tidak berputar-putar kita ngomong. Saya mau membawa kita ke bab 5 ya. Bab 5 ini judul babnya itu beberapa mushaf pra-Utsmani. Oke? Beberapa mushaf pra-Utsmani. Saya berharap muslim belajar dari sini supaya apa? Supaya mereka mempelajari sebetulnya apa yang terjadi di dalam Al-Quran mereka. Oke? Nah, mari kita langsung ke halaman 182 ya. 182. Nah, ini adalah halaman 182. Ini ya, bab 5. Beberapa mushaf pra-Utsmani ya, beberapa mushaf pra-Utsmani. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Ya, sebentar, saya perbaiki dulu screen-nya. Oke. Screen-nya ya. Nah, ini dia. Biar mantap kelihatan, biar Bapak Ibu juga bisa membacanya. Oke. Nah, ini ya, bab 5. Nah, ini ada yang disebut dengan mushaf primer dan ada yang disebut dengan mushaf sekunder ya. Nah, di dalam buku ini disebutkan ada beberapa mushaf-mushaf primer ya. Salah satu mushaf-mushaf primer yang mereka sampaikan itu adalah misalnya mushafnya Ubay ya, mushafnya Ubay, mushafnya Mas'ud ya. Nah, ini adalah salah satu yang mushaf-mushaf yang mereka gunakan sebagai sumber-sumber Al-Quran itu sendirilah. Oke. Nah, ini dia ya, mushaf-mushaf primer ya. Mushaf Salim Ibnu Makil, Khattab, Ibnu Mas'ud ya. Nah, Ibnu Mas'ud ini secara khusus sebetulnya karena ini adalah salah satu orang yang dipercaya dan orang yang sangat terkenal di kalangan muslim yang menghafal 70 juz kalau nggak salah, 70 juz atau 70 surah lah ya, dihafal oleh Ibnu Mas'ud. Inilah kenapa dia sangat terkenal di antara semua pemilik mushaf-mushaf ini ya. Nah, tetapi ini yang saya bilang tadi, di dalam mushaf-mushaf primer ini, misalnya kalau kita lihat nanti mushafnya Ubay, mushafnya Ibnu Mas'ud, apakah sama dengan mushafnya Utsmani ya? Nah, kenapa ini kita fokus ke mushafnya Utsmani? Karena Muslim selalu mengatakan bahwa Quran yang mereka miliki saat ini adalah sama dengan Quran yang pada masa Utsman. Nah, kita sudah tahu lah sejarahnya bahwa Utsman itu melakukan penyeragaman ya. Dia bakar semua yang dialek-dialek selain dialek Quraisy ya. Maka itulah mereka kenapa selalu merujuk kepada yang versi yang Utsmani ya. Dan yang kita bahas ini adalah bagaimana mushaf
pra-Utsmani yang mereka miliki sendiri. Nah, sebetulnya sebelum kita ke sana Bapak Ibu, saya sendiri ya setelah saya baca beberapa buku, ya justru kalau kita perhatikan sangat sulit sebetulnya untuk mendapatkan satu Al-Quran yang utuh, baik itu di zaman Utsman sebetulnya tidak ada. Ya, waktu yang lalu kita sudah membahas itu, dan di dalam websitenya Muslim sendiri mereka sudah menunjukkan itu ya. Misalnya, oh ini saya ingatkan lagi kembali ya, sebelum kita ke sini ya. Sorry saya harus putar ulang ya, putar balik dulu, putar haluan dulu coy. Ini. Ya ini ya, ini adalah klaimnya mereka ya. Ini adalah klaimnya mereka. Sebetulnya kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, oke. Nah, ini mereka katakan bahwa ada 96% Al-Quran itu telah ditemukan lah ya, mulai dari ini ya, dikatakan dikatakan ini adalah kumulatif yang mereka bisa telusuri katanya. 96% dari ayat Al-Quran itu bisa ditelusuri pada abad pertama katanya. Tetapi apakah itu benar atau tidak? Ya, itu benar kalau misalnya itu fragmen-fragmen itu disatukan ya. Jadi itu kumulatif, bukan ditemukan satu Al-Quran yang utuh ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam tabel ini misalnya, ini dikatakan bahwa ya ternyata yang 96% itu adalah berasal dari 63 manuskrip ya. 63 manuskrip ya. Dan ternyata kalau kita perhatikan di tabulasi ini sebetulnya adalah bahwa ini perhatikan ini ya. Ini ternyata 20 sebetulnya belum dipastikan sebetulnya itu tahun keberapa sebetulnya ditemukan manuskripnya itu ya. Kemudian bahkan di dalam 96% itu ada 9 manuskrip sebetulnya yang justru itu ditemukan setelah tahun 719. Jadi jauh setelah Utsman. Utsman itu kan di tahun 652 ya. 652 ya. Sementara ini ada 9 manuskrip yang mereka masukkan, yang sebetulnya manuskrip ini ditemukan atau diperkirakan itu setelah tahun 719. Jadi jauh ya. Jauh. Jadi sebetulnya ini adalah hanya klaim-klaim kosong saja. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini bahwa ini manuskrip paling banyak ayat Al-Quran yang ada di dalam sebuah manuskrip itu hanya sekitar 50-an ya. 50-an saja. Ya. 50-an% saja teks Al-Quran itu di dalam sebuah manuskrip. Jadi Al-Quran yang utuh itu tidak pernah bisa ditemukan ya. Bukan hanya tidak bisa ditemukan pada saat Utsman, tetapi apalagi kepada Muhammad ya, itu tidak pernah ada. Itu omong kosong itu semua. Itu omong kosong. Tetapi kalau kita kembali ke buku yang tadi saya bilang ya, di dalam bukunya ini ya, mereka merujuk kepada mushafnya Utsmani ya, atau Al-Qur'an Utsmani lah yang mereka percaya. Ya, mereka percaya bahwa Al-Qur'an itu ada ya, dan itu lengkap gitu ya. Padahal sebetulnya itu sebetulnya Al-Quran atau manuskrip yang mereka temukan itu mereka mengatribusikan ke Utsman. Padahal tidak ada. Ya. Mereka hanya beranggapan bahwa itu dari Utsman atau dibuat pada zaman Utsman. Tapi sebetulnya nggak ada. Ya, tidak ada. Oke. Jadi bagaimana? Kita lupakan dulu lah. Anggap sajalah yang mereka katakan itu benar ya kan. Anggap saja ya kan. Sama seperti yang saya tampilkan di ini kan. Ada kartun kan yang di tengah-tengah bodo amat, gua merem aja dulu. Jangan berbantah-bantah dulu dengan hati nurani dulu. Ikuti saja dulu. Coba kita ikuti saja dulu bahwa oke, Al-Qur'an Utsmani oke lah, katakanlah itu ada, padahal nggak ada ya kan. Nah jadi mari kita lihat sama-sama. Oke? Mari kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Ini kita langsung saja ya. Kita langsung saja misalnya ke halaman ini ya. Kita bahas pertama itu adalah mushafnya Ubay ibnu Ka'ab ya. Nah, pertanyaannya apakah ada masalah di dalam atau ada nggak masalah dengan mushafnya Ubay ibnu Ka'ab ini? Sebentar saya mau minum dulu. Oke, ini sang satria. Ini sang satria ini. Loh, Anda tahu bedanya, berarti Anda punya manuskripnya. Coba diperlihatkan.
Kayaknya kamu terlambat datang deh Satria. Ini buku Islam punya. Saya membaca hasil tulisan orang Muslim sendiri kok. Tanya sama penulis bukunya lah. Kenapa dia menulis begitu? Gimana sih lu? Jadi kamu nggak percaya sama apa yang ditulis oleh Muslim sendiri? Gimana sih kalian ini? Kita baca sumber kalian keberatan. Ya kan? Kita baca dari sumber-sumber orang Barat, kalian keberatan. Yang mana sebetulnya kalian nggak keberatan? Coba dulu. Yang mana sebetulnya yang kalian nggak keberatan? Nah, coba ini ya. Mari kita lihat ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dikasih tahu lah siapa si Ibnu Ka'b itu ya. Ubay Ibnu Ka'b ini adalah seorang Ansar dari Banu Nazar yang masuk Islam pada masa cukup awal dan turut serta dalam sejumlah pertempuran besar di masa Nabi seperti dalam perang Badar dan perang Uhud ya. Nah, jadi intinya bahwa Ubay Ibnu Ka'b ini ya kenal dengan Muhammad lah kira-kira gitu ya. Jadi dia ketemu dengan Muhammad ya. Nah, terus ini tentang biografinya lah ya, tentang informasi lah. Profilnya si Ibnu Ka'b inilah ya yang diceritakan dalam paragraf ini ya. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan ini. Ini mana si sang satria tadi? Mana si sang satria mana nih? Baca ini, sang satria ya. Ini tadi si sang satria. Nah, ini yang dituliskan. Tidak dapat diketahui secara pasti kapan Ibnu Ka'b mengumpulkan materi-materi wahyu ke dalam mushafnya. Ya, tidak pasti ya. Perhatikan itu. Oke? Nah, barangkali ketika ditunjuk Nabi untuk menyalin wahyu, kegiatan pengumpulan Al-Quran telah dimulainya. Nah, pertanyaannya entah kapanlah itu si Muhammad menyuruh Ibnu Ka'b, saya juga nggak tahu. Mungkin ada informasinya. Saya belum sampai sedetail itu saya pelajari kapan dia mengatakannya, di mana ya, sama siapa saja Muhammad menyuruh untuk mengkanonkan atau misalnya menuliskan itu. Nah, itu mungkin itu harusnya pekerjaannya si sang satria ini. Daripada ngamuk-ngamuk, daripada ngoceh-ngoceh nggak jelas, ya kan? Itu makanya saya bilang, kalian baca buku kalian ini. Kalau kamu keluaran IAIN sebetulnya, kamu nggak akan mungkin berkomentar seperti itu, sang satria. Kamu nggak mungkin. Ya, orang-orang IAIN yang tamat sekolah IAIN tidak akan mungkin berkomentar seperti itu. Ya, karena mereka tahu apa yang mereka baca, mereka pelajari ini semua. Ya. Nah, terus perhatikan ini. Tetapi kapan ia selesai menyusun bahan-bahan wahyu yang dibentuk kodeksnya tidak dapat dipastikan. Oke, sekali lagi, kodeksnya itu tidak dapat dipastikan. Nah, terus mari kita lanjut ya. Ini kalau kita lihat di paragraf selanjutnya dibilang sejumlah riwayat menuturkan keterlibatannya dalam komite pengumpulan Al-Quran yang dibentuk Khalifah Utsman. Oke. Nah, ini dikatakan sejumlah riwayat. Nah, riwayatnya benar atau tidak, harusnya itu kerjaannya si sang satria dan muslim yang lain. Ya, kenapa orang ini kok yakin nggak yakin mengatakannya? Ya. Nah, terus dibilang, tetapi, seperti dikemukakan di atas, tampaknya Ubay ketika itu telah wafat. Oke? Perhatikan ini. Ya, tetapi, seperti dikemukakan di atas, tampaknya Ubay ketika itu telah wafat. Sehingga tidak mungkin berpartisipasi dalam menyiapkan mushaf standar Utsmani. Ngerti kan? Ya, ngerti kan? Ya. Nah, terus dibilang demikian pula sejumlah riwayat menuturkan keterlibatannya dalam proses pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan dalam bab lalu, kisah pengumpulan resmi di masa itu sangat meragukan. Apa? Sangat meragukan. Sekali lagi, apa sang satria? Sangat meragukan. Oke? Nah, ini si sang satria ini dibilangkan, kita kita fair aja, tunjukkan aja manuskripnya. Kalau nggak salah kan pernah saya tunjukkan ini manuskrip yang disebut sebagai Mushaf Ubay Ka'b, Mushafnya Ibnu Mas'ud. Itu kan, kalau nggak salah 6 bulan yang lalu sudah saya tunjukkan deh. Kamu kemana aja sang satria? Cek video sebelumnya. Itu sudah saya tampilkan itu mushafnya itu. Aduh, kayak mana ya teman-teman muslim ini? Come on, man. Ya, come on. Saya mencoba untuk mencari literatur yang berbahasa Indonesia supaya teman-teman muslim yang Indonesia ngerti apa yang terjadi sebetulnya kalian ini. Jangan sampai kalian
dikibulin sama polemikus-polemikus Islam itu yang tidak tahu apa-apa, belum sekolah, ya kan, nggak suka baca buku. Nah, ini saya akan bukakan buku-buku yang sebetulnya harusnya kalian pelajari dong, ya. Aku aja baca, coba. Aku aja baca. Cobalah ya. Nah, terus mari kita lihat ya. Perhatikan ini ya. Ini kerjaannya si Utsman. Itu yang saya bilang tadi, bukan orang Kristen yang duluan membakar Al-Quran ya, tapi siapa? Si Utsman. Ya, perhatikan ini. Mushaf Ubay, ini ya. Mushaf Ubay dikabarkan turut dimusnahkan ketika dilakukan standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman. Tahulah kita kemana kelakuan si Utsman kan? Si Utsman yang membakar-bakar ini, bukan orang Kristen yang membakar-bakar Al-Quran ya. Yang ngajari membakar Al-Quran itu siapa? Si Utsman. Si Utsman coy. Nah, terus si Ibnu Abi Daud menuturkan suatu riwayat beberapa orang datang dari Irak menemui putra Ubay, Muhammad, untuk mencari keterangan dalam mushaf ayahnya. Namun Muhammad mengungkapkan bahwa mushaf tersebut telah disita Utsman. Ya, sekalipun demikian dari berbagai riwayat yang disampaikan kepada kita, dapat ditelusuri aransemen surat-surat di dalam mushafnya, baca-bacaan yang berbeda dari varian bacaan dan tradisi teks Utsmani. Nah, apa? Ya, perhatikan ini. Saya baca sekali lagi supaya saya membaca ini jangan sambil lalu loh, sang satria dan muslim-muslim yang lain. Jangan kita membaca itu sambil lalu, tapi kita resapi kalimat per kalimat ya. Dibilang sini, sekalipun demikian dari berbagai riwayat yang sampai kepada kita dapat ditelusuri aransemen surat-surat di dalam mushafnya, bacaan-bacaannya yang berbeda dari varian bacaan dalam tradisi teks Utsmani dan lain-lain. Artinya apa? Ada perbedaan rupanya, ada varian-varian rupanya. Tidak seperti klaim-klaimnya para muslim rupanya, mengatakan tidak ada varian. Aduh. Ya. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Nah, ini ya. Perbedaan apa yang ada di dalam mushafnya Ibnu Ka'ab? Dalam kaitannya dengan susunan surat, terdapat perbedaan yang relatif kecil antara mushaf Ubay dengan mushaf Utsmani. Nah, perhatikan ya, katanya relatif kecil. Mau kecil, mau relatif kecil, tetap aja beda. Kan dibilang kan klaimnya para muslim itu kan selalu mengatakan kan, tidak ada perbedaan, titik koma sekalipun tidak ada perbedaan katanya. Tapi ini dibilang ada nih. Ada ini katanya. Nah, terus dibilang di sini ya, ada dua laporan melaporkan itu ya katanya. Laporan pertama dikemukakan dalam Fihris dan laporan kedua dikemukakan dalam Itqan ya. Berpijak pada laporan-laporan tersebut, susunan surat dalam mushaf Ubay dikemukakan sebagai berikut. Nah, perhatikan ini susunan Al-Qur'an ya dibandingkan ya di dalam susunan Fihris ya. Fihris ini sebetulnya mengacu kepada ini ya. Fihris ini, mungkin Bapak Ibu ada yang bingung, yang Fihris ini apa? Ini sebetulnya mengacu kepada mushaf Utsmani ya. Al-Quran yang versi Utsmani lah kira-kira gitu ya. Mushaf Utsmani ya. Jadi mereka mau membandingkan ini ya seperti apa? Apakah ada bedanya enggak ini ya? Nah ini, coba dipastikan dulu. Fihris ini sepertinya ya. Terdapat perbedaan. Oke lah, Fihris atau Itqan itu. Fihris atau Itqan itu yang dirujuk kepada Utsmani ya. Saya lupa ingat karena saya membaca itu dulu sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Saya jadi lupa ingat juga. Oke, tetapi setidaknya ini yang bisa kita lihat. Apakah di antara mushaf ini susunan suratnya itu berbeda atau tidak? Berbeda dong. Perhatikan ini misalnya di dalam ini ya. Al-Kalam misalnya ya. Al-Kalam itu ya, di dalam Fihris itu urutannya 68. Ya, ternyata di dalam Itqan itu urutannya 54 ya. Contoh-contoh ini ya. Al-Najam misalnya itu nomor 53, tapi di dalam Itqan itu nomornya 74. Katanya nggak beda. Rupanya ada bedanya. Ya kan? Katanya nggak beda. Tapi ada. Ya kan? Nah, itu pun ya, si sang satria dia bilang saya sedang framing. Aduh, ini saya cuma baca aja pun dibilang framing.
Cek mana lagi penulis bukunya si Taufik Adnan Amal ini kan? Ini namanya kan Taufik Adnan Amal ini. Ya, ini Taufik Adnan Amal. Kemana lagi? Apa yang kau tuduhkan sama si Taufik ini kalau begitu? Hah? Waduh, gimana sih lo ini ya? Nah, ini kita bisa lihat ya. Bahkan ya ini perhatikan ini ya. Dikatakan misalnya di dalam mushafnya yang Fihris tadi itu ada surat ekstra coy. Surat ekstra ini apa ini? Kau jelaskan lah ini Satria ya kan? Apa maksudnya surat ekstra? Maksudnya apa itu surat ekstra? Aduh, katanya sama. Rupanya beda. Katanya sama, rupanya beda. Gimana ini? Ternyata di dalam virus itu ada surat ekstra. Katanya begitu. Ayah. Ini batu hitam ada yang nyari enggak katanya? Aduh. Oh, jangan sampai ditaruh di dalam toilet ya, Pak. Batu hitam, ya. Dilarikan pula nanti 20 tahun, kan gitu. Oke. Nah, nih perhatikan di sini ya. Fihris mengakhiri daftar surat di atas dengan menginformasikan jumlah surat dalam mushaf Ubay sebanyak 116 surat. Nah, jumlah surat yang kamu punya sekarang berapa? 114. Ya kan? Di dalam mushaf Ubay berapa? 116. Ya kan? Memang ada alasan-alasan. Dia bilang ada beberapa surat yang digabung, ada beberapa surat yang dijadikan dua surat. Itu salah satu alasan yang mereka kemukakan. Tetapi perhatikan ini coy, ya. Apa yang ada di dalam mushaf Ubay? Berapa surah yang ada di dalam mushaf Ubay? 116. Gimana ini? Ya kan? Sementara di dalam versi Hafiz yang kamu punya sekarang itu, kamu percaya itu dari mushafnya Utsmani, berapa surah? Itu 114, ya kan? Saya ulang-ulang biar masuk dalam otakmu ini dulu ya. Mudah-mudahan kamu bisa tidur malam ini. Setelah mengetahui informasi-informasi ini, mudah-mudahan kamu bisa tidur ya kan? Muslim kan? Mantap kan? Oke. Dia bilang batu hitam, dia bukan dari WC ya katanya. Dia dari surga. Oke, ya. Nah, terus dibilang ya, tetapi seperti terlihat di atas terdapat 14 surat yang tidak terekam dalam daftar tersebut. Berapa yang enggak ada? 14 surat. Berapa yang enggak ada? 14 surat. Katanya enggak ada beda. Rupanya ada yang hilang 14 surat. Aduh. Gimana ini ya? Tidak terekam katanya di dalam daftarnya Fihris. Aduh. Nah, terus dibilang ya, sementara Al-Suyuti menuturkan 2 riwayat tentang jumlah di dalam surat Ubay. Ya, terus dibilang apa? Yakni 115 surat. Nah, terus si Al-Suyuti ini mengatakan ada 115 surat, di mana surat 105 dan 106 atau surat 93 dan 94 disatukan. Ya, nah jadi perhatikan ini baik-baik ya. Awalnya itu diperkirakan 116, tapi Asyuti melaporkan cuma 115. Kenapa? Karena dia bilang bahwa surat 93 dan 94 disatukan atau surah 105-106 itu disatukan. Pertanyaannya, tetap saja surat yang kamu punya saat ini itu cuma 114. Ya kan? Aduh. Nah, terus dibilang, sekalipun dalam daftar yang dikemukakan oleh Itkan, surat-surat itu disebut satu demi satu, penyebutan ini tentunya tidak berseberangan dengan riwayat tersebut, karena khususnya dalam daftar Itkan, surat 94 berada setelah surat 93, surat 6 setelah surat 105. Nah, tetapi ini perhatian coy, ini ada masalah lagi. Tetapi sebagaimana dengan Fihris, daftar surat yang dikemukakan dalam Itkan juga terlihat tidak lengkap. Apa? Tidak lengkap. Ayo. Gimana ini? Saya baca lagi. Tetapi sebagaimana Fihris, daftar surat yang dikemukakan dalam Itkan juga terlihat tidak lengkap. Ya. Nah, dibilang apa? Ada 8 surat, yakni surat 74,
Surat 25, 32, 35, 68, 76, 85, dan 111 yang tidak ditemukan di dalamnya. Katanya itu nggak ada varian di Al-Quran. Gimana ini? Ternyata Fihri sama ikan aja beda. Aduh, gimana ini ya? Waduh. Nah, ini perhatikan ini ya. Bahkan si penulisnya kan ini aja mengakui di dalam buku ini bilang, susunan surat dalam Mushaf Ubay sekalipun dengan sejumlah perbedaan yang relatif besar jika dibandingkan dengan Mushaf Utsmani, sakitnya tuh di sini, coy. Ternyata ada perbedaan besar. Perbedaannya relatif cukup besar. Aduh, gimana klaim Muslim ini? Aduh, gimana ini? Aduh, gimana ini? Sang satria, gimana ini? Hah? Dibilang sang satria, nggak ada yang murtad katanya. Aduh. Yang saya minta dari kalian ini, ya, jangan berbohong. Ya, kebohongan kalian itu adalah mengaku-ngaku bahwa tidak ada varian Al-Quran. Faktanya ada. Ya, faktanya ada. Nah, ini dibilang sang satria lagi ya. Loh, memang beliau Utsman sebagai khalifah punya otoritas untuk membukukan Al-Quran. Di luar Mushaf Utsmani tidak dianggap Al-Quran resmi, bukan tanggungan sopir. Coba dulu, siapa yang memberikan otoritas kepada Utsman bahwa dia boleh membakar Mushaf Ibnu Ka'ab ini? Coba jelaskanlah. Coba jelaskan nanti, siapa yang memberikan otoritas kepada Utsman untuk membakar Al-Quran yang berbeda dari versi atau berbeda dari dialek Quraisy? Coba. Ya, silakan kau jawab itu ya. Jawab. Daripada ngoceh aja terus, kau jawab itu. Oke, kita lanjut ya. Secara garis besarnya memperlihatkan prinsip yang umumnya dipegang dalam penyusunan tata urutan surat dalam Mushaf Al-Quran yang awal, termasuk Mushaf Utsmani, yakni bla 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 ya. Nah, artinya apa? Bahwa penulis buku pun mengakui ada perbedaan yang cukup besar. Oke? Nah, jadi ini masih dari satu mushaf ya, masih dari satu mushaf dibandingkan dengan Mushaf Utsmani. Oke, ingat itu ya. Ini baru satu mushaf ini, Mushaf Ubay ya, dibandingkan dengan Mushaf Utsmani ya. Sudah ada perbedaan yang sangat besar katanya, coy. Ya, relatif cukup besar katanya. Nah, terus apalagi? Ini lebih parah lagi. Apakah hanya beda ayat saja? Enggak juga. Dibilang apa di sini? Coba baca ini. Dalam salinan Mushaf Ubay ada sejumlah perbedaan ortografis dengan teks Al-Quran edisi Mesir. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Quran edisi Mesir? Yaitu Mushafnya Utsmani lah. Oke. Nah, perbedaan apa yang ada? Katanya perbedaan ortografis. Apa itu perbedaan ortografis? Ya, itulah ya, huruf-hurufnya lah, coy ya. Cara penulisannya gitu ya. Nah, terus dibilang, beberapa riwayat memaparkan bahwa dalam teks Ubay, imala, ya, dalam kurung vokal A panjang, di dalam suatu kata yang di dalam teks Utsmani ditampilkan dengan huruf alif. Ya, ditulis dengan ya. Contohnya, kata lil rijali disalin dengan ja'a, disalin dengan dan ja'adhum, ya, disalin dengan entah apalah ini kan. Nah, apa artinya? Ya, inti dari informasi ini dibilang bahwa ada perbedaan ortografis. Ya, perbedaan apa? Ortografis. Nah, katanya Al-Quran tidak ada beda. Ya, huruf pun sama katanya. Titik koma pun nggak ada beda. Rupanya ada perbedaan ortografis. Aduh. Gimana ini? Aduh. Jadi yang mana sebetulnya? Gitu dong. Ya, mudah-mudahan nanti Muslim bisa tidur ya kan? Nah, terus dibilang ya,
Ini bukan hanya itu masalahnya, coy. Banyak kali masalah yang ditulis oleh penulis ini. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai masalah yang diungkapkan oleh penulis ini ya. Dibilang apa? Selain perbedaan dalam susunan surat, tadi susunan surat sudah kita lihat kan, dan sejumlah kecil masalah ortografis, oke, itu masalah kedua. Terdapat banyak bacaan yang berbeda dalam Mushaf Ubay dari bacaan resmi Mushaf Utsmani. Ini 3 masalah sudah. Ya? 3 masalah sudah. Ya kan? 3 masalah sudah. Nah ini ya, ini si sang satria mulai dia berbohong lagi ya. Dibilang, ada yang ditutupi katanya. Aduh, kau dengarkan itu polemikus muslim, misalnya siapa itu? Si Umi Rifa misalnya ya, si Rifa misalnya. Itu bibirnya dower ya, mengatakan itu, bahkan di antara mushaf-mushaf aja katanya tidak ada perbedaan, semua sama katanya. Ya kan? Itu klaimnya kalian. Atau perlu saya ingatkan lagi? Ini oke, saya layani dulu si sang satria ini, oke? Ini saya ingatkan kembali nih ya. Saya ingatkan kembali klaim para muslim. Ini klaimnya para muslim nih. Nih, klaimnya para muslim apa? Dia bilang apa? Ya. Ini dari Fethullah Gulen ya, dibilang bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah, tidak pernah diedit katanya ya. Nah, terus siapa lagi? Si Susan Hanif ya, Susan Hanif. Apa dibilang Susan Hanif? Preserved today in exact original forms. Oh, ngeri cuy. Sama katanya cuy. Apakah saya ngarang-ngarang ini? Enggak, ini klaimnya kalian. Klaim omong kosong kalian ini yang menghantam kalian sendiri. Siapa lagi? Abdullah Yusuf Ali. Apa dibilang Abdullah Yusuf Ali? Not a single letter has changed. Ya, tidak ada perubahan satu huruf pun katanya. Padahal barusan tadi kita baca ada perbedaan huruf ya kan? Bukan hanya itu pun, ya banyak sekali alasan, banyak kali tadi perbedaan ya. Ini lagi, apa lagi? Dibilang Maulvi Muhammad Ali, dibilang apa? Ya, bahkan tanda baca pun tidak ada berubah. Tanda baca cuy, nggak berubah katanya. Sejak ini diwahyukan kepada Muhammad sampai saat ini. Ngeri nggak itu? Sang satria? Siapa yang bohong sekarang? Ya, kalau orang-orang ini berbohong, ini kan ulama-ulama, ini kan apa ini? Orang-orang berpengaruh di dalam Islam ini. Ya. Atau yang baru-baru lah, ini si Sabir Ali misalnya ya. Dia bilang selama 1300 tahun katanya tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan contoh. Semua ya kita bilang ya, we find them to be exactly identical. Ngeri nggak itu? Ngeri nggak itu? Makanya kalian jangan membual. Ya, muslim jangan membual. Karena kenapa? Kalian mempermalukan diri sendiri. Oke? Kita balik ke topik. Oke? Nah, ini. Jadi, dari mushafnya Ubay Ka'b aja, ya, Ubay ibnu Ka'b ini saja, ada 3 permasalahan yang diungkapkan di sini. Pertama apa? Ada perbedaan dalam susunan surat. Masalah kedua apa? Ada permasalahan masalah ortografis. Permasalahan ketiga apa? Banyak bacaan yang berbeda dalam Mushaf Ubay dari bacaan resmi Mushaf Utsmani. Ya, terus apa itu? Ya, bacaan apa itu? Dibilang apa? Baik dari segi vokalisasi, kerangka konsonantal, penambahan atau pengurangan kata atau ayat. Ya, ada penambahan coy, ada pengurangan ayat. Ya, susunan ayat itu sendiri dan lainnya. Waduh, gimana ini? Klaimnya hancur lebur ini. Klaim muslim sudah hancur lebur ini. Gimana ini ya? Oke lah. Udah cukup lah ini untuk ini ya. Untuk Ubay ya. Kita lanjut ke mushaf berikut deh. Ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca buku ini deh ya. Kalau enggak datang ke Gramedia atau toko-toko buku Islam ya. Silakan cari di sana. Ini buku ini dijual bebas ya ini ya. Atau bisa di-download juga di internet juga ada itu ya. Nah,
Ya, ini ya, di samping ini dibilang, di samping perbedaan-perbedaan yang telah diilustrasikan, eksis perbedaan-perbedaan lain berupa apa? Penambahan atau pengurangan kata, sekelompok kata dan ayat, jika teks Utsmani dijadikan sebagai pijakan untuk perbandingannya dengan teks Ubay. Hah? Itu dia ya. Terus dikasihlah contoh di sini ya. Untuk penambahan atau sisipan kata dalam Mushaf Ubay bisa dikemukakan beberapa ilustrasi. Nah, ini dikasihlah contoh kan? Dibilang surat 1 ayat 5 dalam teks Ubay diawali dengan sisipan Allahumma ya di dalam surah 2 184 196 setelah ungkapan ayamim ukhara dan ayamin ya terdapat tambahan kata mutatabiatin ya. Bla 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 bla. Ini dikasih contoh-contoh ini dengan sangat jelas ini. Aduh. Hancur hatiku gara-gara kebohongan terbongkar. Ini banyak ini. Pokoknya dikasih contoh lah ini kan. Nah, marilah kita sampai ke Mushaf Ibnu Mas'ud. Ya, ini membahas satu mushaf aja tadi udah sampai kita ke menit 41. Aduh. Ya, mari kita baca ya Mushaf Ibnu Mas'ud. Oke. Nah, Ibnu Mas'ud ini menarik ini coy, ya, menarik nih. Istirahat dulu coy, istirahat dulu. Minum dulu. Oke. Nah, Mushaf Ibnu Mas'ud ya. Nah, inilah profilnya si Ibnu Mas'ud itu ya. Mari kita baca. Abdul Allah Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam. Sebagaimana kebanyakan pengikut awal Nabi, ia berasal dari strata bawah masyarakat Mekah. Setelah masuk Islam, ia mengikuti Nabi dan menjadi pembantu pribadinya. Ketika Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia, ia pergi bersama pengikut awal Islam lainnya ke sana. Setelah hijrah ke Madinah, ia dikabarkan tinggal di belakang Masjid Nabawi dan berpartisipasi dalam sejumlah peperangan seperti Perang Badar, di mana ia memenggal kepala Abu Jahal, Perang Uhud, dan Perang Yarmak. Pada masa pemerintahan Umar, Ibnu Mas'ud dikirimkan ke Kufah sebagai kodil dan kepala perbendaharaan negara. Ya, tampaknya pekerjaan abdi negara ini tidak begitu sukses dijalaninya. Nah, ini ya, inilah kira-kira profilnya ya. Nah, ini kenapalah Ibnu Mas'ud ini dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa. Nah, ini perhatikan ini, baca ini di paragraf kedua. Ibnu Mas'ud merupakan salah satu otoritas terbesar dalam Al-Quran. Apa? Otoritas terbesar dalam Al-Quran. Ya. Nah, terus apa? Ya. Hubungannya yang intim dengan Nabi telah memungkinkannya mempelajari sekitar 70 surat. Nah, itu rupanya 70 surat ya. Dia hafal itu 70 surat secara langsung dari mulut Nabi. Oke, itulah makanya dia sangat terkenal. Oke, itulah kenapa dia sangat terkenal. Nah, ini lebih parah lagi argumennya si Satria. Dia mulai ngigau dia. Si Satria mulai ngigau. Kenapa si Satria mulai ngigau? Karena kebohongan mereka sudah terbongkar, ya kan? Nah, ngigauannya apa kali ini? Ya, ini saya baca dulu dia mengigau ya. Nah, kemana si sang Satria mengigau? Namanya juga tulisan setiap orang bebas nulis kan. Oh begitu. Al-Quran bebas ditulis siapa saja begitu ya. Bebas ditulis dengan suka-suka hati mereka begitu ya. Sang Satria. Sadar nggak kamu apa yang kamu komentar ini ya? Begitukah? Bebas semua orang, bebas menulis Al-Quran. Kamu sadar nggak? Kamu sadar nggak menulis ini? Atau jangan-jangan kamu sambil minum kencing onta? Gimana ini? Aduh, gimana ini ya? Terus bilang, nah untuk itu dibutuhkan pembanding yang baku yakni Al-Quran resmi. Itu manfaatnya jadi nggak asal nulis lalu dibenarkan. Iya, Al-Quran resmi itu yang mana? Al-Quran resmi itu yang mana? Muslim seluruh dunia, sarjana-sarjana Islam merujuk kepada mushafnya Utsmani. Lah kan itu yang kita baca.
Kamu ini kayak mana kamu ini? Kamu pernah sekolah atau gimana ini? Aduh. Aduh. Makanya saya bilang lah ya, belajar kamu sama orang-orang yang tamat dari IAIN. Mereka itu belajar tentang hal ini. Makanya klaim-klaim yang absurd seperti ini mereka tidak akan mau ngomong. Ya, saya jarang sekali melihat ada orang tamatan-tamatan IAIN berdebat kusir. Ya, ngaku-ngaku Al-Quran sama, tidak ada varian. Nah, itu hanya ini itu. Antek-anteknya si sang satria kurasa itu. Oke? Nah, jadi dibilang riwayat mengungkapkan bahwa ia merupakan salah seorang yang pertama-tama mengajarkan bacaan Al-Quran. Ia dilaporkan sebagai orang pertama membaca bagian-bagian Al-Quran dalam surat lantang dan terbuka di Makkah, sekalipun bla 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 bla. Ya, saya tidak tertarik itu ya. Kita lihat ya, apakah ada masalah di dalam mushafnya si Ibnu Mas'ud. Ya. Nah, perhatikan ini. Ini baca. Baca, saya perbesar. Haha. Ini ya. Nah, mungkin kamu Mungkin kamu sakit hati sama saya ketika saya membaca Al-Quran ini sama kalian. Tetapi sebetulnya jauh lebih besar dalam hati saya berharap supaya kalian ini hidup jujur. Ya, hidup jujur saja. Kalau ada perbedaan, bilang ada perbedaan. Kalau memang itu ada masalah, bilang ada masalah. Kan gitu. Jangan berbohong. Oke? Jangan berbohong. Ya, kedepankanlah ya kebenaran. Nah, perhatikan ini. Yang bisa kita telusuri, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari mushafnya Ibnu Mas'ud. Oke? Nah, salah satu karakteristik mushaf Ibnu Mas'ud adalah ketiadaan 3 surat pendek. Apa? Ketiadaan 3 surat pendek. Apa? Artinya apa? 3 surat. Ya, 3 surat di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud itu nggak ada jika dibandingkan dengan mushafnya Utsmani. Itu masuknya. Nah, surat apa saja itu yang tidak ada? Nah, surat 1 Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu nggak ada itu ya. Padahal itu sudah dibilang ya, Ibnu Mas'ud inilah yang pertama-pertama itu membacakan Al-Quran dan dia mendengar langsung dari mulut Muhammad. Tetapi orang ini dia tidak mau memasukkan surat Al-Fatihah, surat 113 dan surat 14 di dalam teksnya. Pertanyaan, kenapa? Kenapa Ibnu Mas'ud tidak menganggap surat Al-Fatihah sebagai bagian Al-Quran? Hayo. Kenapa? Nah, ya kan? Nah, terus dibilang apa? Riwayat lain mengungkapkan bahwa hanya 2 surat ya, yakni surat 113 dan surat 14 yang tidak terdapat dalam mushafnya ya. Penyusun Fikhris mengungkapkan bahwa ia telah melihat sebuah manuskrip mushaf Ibnu Mas'ud yang berusia sekitar 200 tahun yang mencantumkan pembuka kitab ya. Jadi dibilang bahwa penyusun Fikhris ini artinya penyusunnya mushafnya si Utsmani tadi itu, dia bilang dia pernah melihat sebuah mushafnya si Ibnu Mas'ud ini ada yang menyertakan surah Al-Fatihah ya. Tetapi apa ya? Ini ada tetapinya coy, ada tetapinya. Tetapi ia menambahkan bahwa dari sejumlah manuskrip mushaf Ibnu Mas'ud yang telah dilihatnya, tidak ada satupun yang bersesuaian antara satu dengan lainnya. Apa? Nih saya baca lagi. Ya. Dari sejumlah manuskrip mushaf Ibnu Mas'ud yang telah dilihatnya, tidak ada satupun yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Katanya sama, katanya seragam, katanya sama. Tapi kenapa beda? Aduh, gimana ini? Gimana? Ya, gimana? Itu masalah pertama itu coy. Ya, ada masalah pertama ya. Artinya apa? Ibnu Mas'ud
tidak menganggap surat Al-Fatihah, terus surat 113, surat 114 itu menganggap sebagai bagian dari Al-Quran. Hayo! Hayo, hayo, hayo! Oh! Ho, 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 ho! Ya kan? Terus dibilang apa lagi? Nah, kita lanjut coy. Bukan hanya itu masalahnya ya. Karakteristik lainnya dari Mushaf Ibnu Mas'ud terletak pada susunan surat di dalamnya. Ternyata sama seperti surat Mushafnya Ibnu Ka'ab tadi ya. Ya, susunan surah pun berbeda-beda juga ya. Ada beda-beda juga susunan surah yang mereka punya ya. Yang berbeda dari Mushaf Utsmani. Ya kan? Nah, jadi kalau ini bermasalah, ini pertanyaan kedua dari saya ya. Pertanyaan kedua dari saya untuk para muslim. Pertama, ya. Dari manalah kalian memaksakan atau kenapalah kalian memaksakan urutan ayat Al-Quran itu kronologinya seperti itu. Sementara kronologi antara Utsmani dan Mushafnya Ibnu Ka'ab, Ibnu Mas'ud itu saja berbeda. Hayo, ya kan? Nah, terus dibilang di sini, ada dua riwayat tentang susunan surat dalam Mushaf Ibnu Mas'ud yang secara keseluruhannya bersesuaian satu dengan yang lainnya ya. Ada dua riwayat katanya, ya kan? Nah, riwayat pertama dikemukakan oleh Ibnu Al-Nadim berdasarkan otoritas Ibnu Sayyan, dan riwayat kedua dikemukakan oleh Al-Suyuti mengutip pernyataan Ibnu Aita yang kembali kepada Jarir Ibnu Abdul Al-Hamid. Kedua riwayat ini dapat disajikan sebagai berikut. Nah, perhatikan ini susunan surahnya ya. Ini adalah Fihris. Nah, Fihris dan kemudian menurut Itkan ya. Nah, apakah sama? Beda lah, ada beda. Misalnya ini ya, surah Maryam. Surah Maryam itu ya surah 19, tapi ternyata yang justru yang 19 itu di sini adalah, coba kita cari yang 19 nih. Ya. Justru itu dengan Al-Qasah ya. Justru urutannya ke 28 ini kan. Ini. Nah, artinya apa? Kita bisa lihat sama seperti tadi Mushafnya Ibnu Ka'ab ya. Ada perbedaan susunan surah. Itu dulu. Ya katanya tadi nggak ada beda. Ini beda ini. Susunan surah aja beda. Ya gimana? Kenapa Muslim berbohong? Janganlah kalian berbohong-bohong. Malu kita. Ini terbongkar ini semua gimana ini? Gimana menyelamatkan muka kalau sudah udah terbongkar begini? Aduh. Ya, ini perhatikan ini. Ini lebih menarik lagi, coy. Ya. Setelah menuturkan riwayat susunan surah di atas, penulis Fihris menambahkan bahwa jumlah keseluruhan surah yang ada di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud adalah 110. Nah, berapa surah yang ada di dalam Al-Quran saat ini? 114. Di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud berapa? 110. Nah, tapi ada tetapinya, coy. Ada tetapinya. Tetapi seperti terlihat, jumlah surat yang disebutkan dalam riwayat ini ditabulasikan di atas hanya mencapai 105 surat. Aduh, katanya nggak ada beda. Rupanya cuma 105 surat. Nah, terus dibilang apa? Ini berarti, ini berarti 6 surat, jika surat 1 dan 113, 114 tidak dihitung, tidak tercantum dalam daftar tersebut, yaitu surat 15, 18, 20, 27, 42, 99, yang mungkin terlewatkan secara tidak sengaja dalam periwatannya atau sekadar kesalahan penulisan. Katanya nggak ada kesalahan penulisan. Katanya sama. Rupanya ada yang hilang. Ada yang tidak tercantum. Gimana ini? Gimana ini? Aduh, ternyata seperti yang dibilang Pak Putra Gabriel ya. Kami tertawa-tawa bang ya. Ternyata kami selama ini dibohongi propaganda. Nggak ada yang mau jujur selama ini sampai muncul internet. Iya. Makanya itu kan.
Nah, makanya Muslim, ayo dong, hiduplah jujur. Bagi orang Kristen, adanya varian itu nggak masalah, serius loh. Ya, apakah itu Al-Quran itu bervarian dari A sampai Z, itu nggak masalah sebetulnya. Ya, orang Kristen tidak pernah mempermasalahkan varian. Ya, itu wajar karena memang kita tahu, ya namanya orang lah, ada human error kan. Ada, tetapi klaim kalian itu yang aneh-aneh. Karena kalian bilang, oh tidak ada perbedaan titik koma, hurufnya sama. Ya, jumlah ayatnya juga sama sejak diwahyukan sampai hari ini. Nah, terus diperiksa lah ya kan, diujilah klaim itu kan. Ketahuan kamu bohong, itunya sebetulnya masalahnya. Itu masalahnya. Kalau masalah varian bagi orang Kristen sekali lagi, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Karena kita tahu itu manusia yang menyalin. Manusia itu penuh ada saja human error itu. Wajar itu. Tapi klaim kalian ini menghancurkan diri kalian sendiri. Oh, gitu dong. Hah? Nah, itu dia. Ya, jadi kita bukan sedang mencari-cari masalah ini ya. Nah, terus dibilang di sini, ya, memang dibilang tetapi katanya, tetapi surah-surah yang hilang ini semuanya ada di dalam daftar surat versi Itkan. Iyalah, ya kan, karena sudah digabung-gabung ditemukanlah dari mushaf yang lain, makanya dimasukkan di situ kan. Tetapi intinya bahwa di dalam surah Ibnu Mas'ud itu ya nggak ada, cuma 105 surat, itu intinya. Itu dia deh ya. Nah, terus dibilang ya, demikian pula versi Itkan hanya memiliki 108 surat dalam daftarnya. Di samping surat 1, 113, 114 yang hilang dalam daftar tersebut sebanyak 3 surat. Surat 50, 57, 69 mungkin dengan sebab yang sama. Artinya apa? Mungkin kesalahan orang atau terlewatkan gitu ya maksudnya ya. Nah, kemudian apa? Namun ketiga surat tersebut terdaftar dalam daftar fihris. Jadi kedua daftar di atas berhubungan cukup dekat antara satu dengan lainnya yang memampukan kita mengisi surah-surah hilang dalam masing-masing daftar tersebut. Nah, itu artinya apa? Ya, artinya apa ya? Sekali lagi kalau saya yang membaca ini sebetulnya saya bisa memahami ya. Artinya apa? Kalau di satu mushaf itu mengatakan oke, ayat ini tidak ada. Oke, mungkin kita bisa temukan di mushaf yang lain. Bagi saya itu nggak masalah. Bagi saya sebetulnya nggak masalah. Bagi orang Kristen juga hal seperti itu nggak masalah. Itu lumrah. Itu lumrah. Tetapi klaim kalian mengatakan itu nggak boleh. Ya, sama seperti misalnya Sinandar ya. Sinandar kan mempersoalkan misalnya penambahan dalam kurung misalnya di surat Markus ya, di surat Markus itu ataupun di Markus kalau nggak salah, Markus 21 atau Matius 21 itu kan. Dia mempersoalkan itu. Dia bilang ini kan tidak ada ini di dalam manuskrip Sinaiticus ini nggak ada katanya. Oke. Kamu mempermasalahkan itu. Terus kalau kita balikan hal yang sama, ini yang terjadi. Jadi apa itu? Nah, itu yang saya bilang ya. Ketiadaan ayat-ayat di dalam sebuah manuskrip bukan berarti ayat itu tidak ada. Bisa saja ditulis di dalam mushaf yang lain atau di manuskrip yang lain. Itu wajar itu. Itu bisa diterima itu. Tetapi klaim kalian sendiri yang menghancurkan kalian. Oke? Ingat itu baik-baik Muslim. Ya? Ingat itu. Ya? Ingat. Selalu itu ingat. Ya? Nah, ini yang bilang si Satria ya. Ini bilang si Satria. Kami nggak alergi lu bahas itu karena udah ada kitab tersendiri yang bahas itu. Yang jelas Al-Quran resmi itu ya Mushaf Utsmani. Nah, itulah. Itu makanya saya bilang kan. Kita mau bicara sama siapa ini? Nggak nyambung. Ya? Nggak nyambung. Karena kenapa? Nggak sekolah. Itulah makanya ya orang tua itu dituntut untuk menyekolahkan anaknya. Ya, minta sama bapakmu, biar disuruhnya kamu sekolah, terus kamu sekolah baik-baik, supaya kamu mengerti apa yang disampaikan di dalam buku ini. Gitu loh, sang satria. Aduh, gimana ini? Kamu, aduh, ayo dong. Agak-agak maju lah sedikit berpikir kita ini. Ya, ayo dong. Nah, terus apa lagi? Kita lanjut ya. Nah, ini ya, ini apa yang dikatakan oleh penulis di sini. Susunan surat dalam mushaf Ibnu Mas'ud dengan demikian
memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. Apa? Cukup signifikan. Ya. Nah, tahu nggak apa maksudnya cukup signifikan? Kalau di dalam sains, karena saya kan sains ya, bukan sosial sains ya. Kalau ini kan yang membahas ini kan masalah manuskrip ini kan tidak ada hitung-hitungannya ya. Saya nggak tahu bagaimana mereka mengukur signifikan atau tidak signifikan. Saya tidak terlalu paham kalau masalah sosial sains ini. Tapi kalau di dalam sains, kita menyebut sebuah perbedaan itu signifikan jika misalnya perbedaan itu berbeda di tingkat 5% misalnya gitu ya. Itu itulah yang kita sebut dengan p-value ya. P-value 0,05 ya. Nah, itu artinya kan berbeda pada tingkat 5% ya. Nah, saya kurang tahu di dalam social science ini signifikan itu seperti apa. Tetapi inilah penulis mengatakan susunan surat dalam Mushaf Ibnu Mas'ud dengan demikian memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan dengan susunan surat Mushaf Utsmani. Oke? Itu dia. Nah, tetapi sebagaimana Mushaf Utsmani, ini dikatakan, sebagaimana Mushaf Utsmani, prinsip yang dipegang dalam penyusunan tata urutan surat adalah dari surat-surat panjang ke surat-surat pendek. Oke? Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Ini adalah perbedaan besar. Ini adalah perbedaan besar kalau misalnya kita merujuk kepada kritik teks ya, atau kritik sumber misalnya ya. Nah, bagaimana Al-Quran itu disusun? Nah, mereka bilang itu disusun berdasarkan panjang pendeknya surah. Gitu. Itu rupanya urutannya ya. Terus ada Muslim mengatakan, "Oh, Al-Quran itu diturunkan disusun berdasarkan kronologi penerimaan wahyu." Nah, saya kurang tahu lah itu ya. Tetapi ini dikatakan di sini bahwa itu disusun berdasarkan panjang pendeknya surah, gitu ya. Nah, riwayat tentang daftar susunan surat Ibnu Mas'ud ini, demikian pula dengan daftar susunan surat Mushaf sahabat Nabi lainnya, patut dicurigai sebagai rekayasa belakangan dari orang-orang yang telah akrab dengan susunan surat-surat Mushaf Utsmani. Ayo, gimana ini? Baca ini, sang satria Muslim, baca ini. Apa ini? Riwayat tentang daftar susunan surat Ibnu Mas'ud ini, demikian pula dengan daftar susunan surat Mushaf sahabat Nabi lainnya, patut dicurigai sebagai rekayasa belakangan dari orang-orang yang telah akrab dengan susunan surat Mushaf Utsmani. Hayo. Apakah saya yang menulis ini? Hayo. Hah? Apakah saya ngarang-ngarang? Hayo. Hah? Mudah-mudahan kamu bisa tidur malam ini ya. Nah, terus dibilang di sini. Nama-nama surat yang muncul dalam daftar tersebut hampir semuanya sama dengan nama-nama surat yang biasa dirujuk dalam Mushaf Utsmani yang muncul belakangan. Nah, disitulah ada kecurigaan kan? Loh, kenapa sama gitu ya? Nah, ini ada peneliti yang lain dibilang sini. Jeffrey ini nama orang yang meneliti ya. Sarjana atau ahli lah ya. Jeffrey menduga bahwa penyusunan daftar-daftar surat tersebut mengenal dengan akrab susunan surat Utsmani. Namun, ia menyadari bahwa surat-surat itu disusun secara berbeda dalam mushaf-mushaf lainnya. Karena itu disusunlah suatu daftar susunan surat untuk mengekspresikan perbedaannya dari Mushaf Utsmani. Ya? Nah, apakah hanya itu aja masalahnya? Enggak. Apakah dia punya masalah ortografi juga? Ada ya. Dibilang di sini apa? Dari segi ortografi, bisa ditemukan sejumlah kecil perbedaan antara Mushaf Ibnu Mas'ud dan teks standar Al-Quran edisi Mesir. Katanya nggak ada beda. Rupanya ada. Ada rupanya. Ya, ada. Nah, ini si Robi Nasution ya. Robi Nasution bilang, "Halo Brosco, terima kasih atas penjelasannya mengenai Al-Quran umat muslim. Saya kaget Anda tahu banyak hal mengenai asal-muasal Al-Quran. Tapi saran saya, urusilah yang merupakan urusanmu." Urusanku apa rupanya? Robi Nasution, urusanku apa? Coba jelaskan dulu, urusanku apa? Urusanku adalah membantu orang supaya tidak dibodohi. Ya kan? Kan banyak muslim yang dibodohi. Mereka dibodohi apa?
dibodohi. Mereka mendengar bahwa Al-Quran itu sama, tidak pernah berubah sejak wahyu diwahyukan kepada Muhammad sampai hari ini. Itu kan namanya bodohi. Saya kasihan dong. Kasihan sama mereka. Itu urusan saya itu. Membantu manusia. Saya melihat kamu itu sebagai manusia. Yang kedua adalah menghancurkan kebohongan. Itu urusan saya. Mana si kawan tadi itu? Mana dia? Urusan saya adalah menghancurkan kebohongan. Itu. Urusan saya itu, coy. Ya. Kalau udah berhubungan dengan kebohongan, ku hajar habis. Si sang satria aja oke-oke saja, ya kan? Sang satria aja oke-oke aja. Biasa sajalah. Jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang ya. Ya, santai saja ya, tenang saja. Oke? Supaya kalian jangan berbohong lagi ke depan dan jangan kalian ditipu oleh polemikus Islam yang suka berbohong. Itunya tujuan saya. Ya, kalian mau masuk ke Kristen itu bukan urusan saya. Memang saya tawarkan, memang saya perkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu saya tawarkan tetap selalu. Tetapi ya, saya tidak memaksakan. Apakah kalian tertarik? Silakan. Nggak tertarik, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah yang membongkar kebohongan ini. Ya, membantu sesama saya manusia. Oke? Itu dia ya. Nah, ini si Koramil 02 dibilang ya, agama Anda agama apa, bro? Agama kemanusiaan, coy. Agama saya agama kemanusiaan. Coba, gimana? Gimana itu? Gimana ini? Ya? 02. Agama saya adalah agama kemanusiaan. Coba, gimana itu? Aduh. Coba kita lanjut ya. Nah, ini ya, contoh-contoh, ya, ini dikasih contoh-contoh misalnya perbedaan di dalam ortografi ya. Dari segi ortografi dikasihlah contoh-contoh ya. Ini dikasih di sini. Ya. Untuk ini sudah 1 jam lah. Nggak usah lah. Untuk kali ini jangan kita bahas, jangan diskusi dulu dengan Muslim. Karena nanti bisa, nanti videonya kepanjangan dan kemudian nanti tidak fokus kan. Lebih bagus, mungkin suatu hari kita akan lihat nanti dan kita akan rujuk video ini untuk ketika kita diskusi mereka tentang masalah variasi-variasi Al-Quran ini kan. Saya hanya fokus aja dulu untuk membongkar ini supaya mereka fokus untuk menonton video, oke? Dan melihat materinya. Nah, perhatikan ini. Ini dikasih contoh-contoh ya di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud. Oke? Nah, terus dibilang kata kulama dalam keseluruhan Al-Quran, misalnya surah 220, 87, 337, 4 bla 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 lain-lain, dipisahkan penulisannya bla 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 begini ya. Artinya apa? Ada perbedaan penulisan. Ini. Coba ini ya. Ini ada perbedaan penulisan dengan kulama ini dengan penulisan ini, kan? Ini ada bedanya nih. Tapi katanya kan sama penulisannya. Nah, itu yang kita bilang, ya. Ternyata ada. Ya, ada kata-kata yang lain, bukan hanya satu kata, banyak kata-kata yang lain ya. Itu masalah ortografi ya. Nah, terus dibilang, sebaliknya sejumlah kata yang dipisahkan penulisannya dalam teks Utsmani disatukan penulisannya dalam teks Mas'ud. Disatukan ya. Nah, terus sekali lagi, apakah ini sebetulnya dari perspektif saya bermasalah? Bagi saya nggak bermasalah. Bagi kalian bermasalah yang membuat klaim, ya. Nah, ini ada perbedaan yang lebih mendasar. Apa itu? Perbedaan yang lebih mendasar antara mushaf Ibnu Mas'ud dengan mushaf standar Utsmani bisa dilihat pada perbedaan vokalisasi. Nah, vokalisasi konsonan yang sama, pemberian titik diakritis terhadap kerangka konsonantal yang sama, kerangka konsonantal yang berbeda. Apalagi? Penyisipan. Ini terjadi lagi ya. Penyisipan. Penyisipan apa? Penyisipan atau pengurangan kata atau kelompok kata, penempatan kata pada posisi yang terbalik, ya. Eksistensi ayat-ayat tambahan. Ada ayat-ayat tambahan, coy. Ya, ataupun ayat-ayat alternatif. Nah, itu ada ayat-ayat alternatif, coy. Dan sejumlah bacaan Syiah juga dapat memperpanjang daftar perbedaan ini, ya. Jadi
ada ayat-ayat tambahan, ada ayat-ayat alternatif, kemudian ada juga bacaan Syiah. Beda lagi nih, bacaan Syiah berbeda lagi rupanya, kan? Itulah daftar perbedaan yang bisa kita lihat ya. Beberapa ilustrasi. Nah, ini dikasih contoh-contoh lah berikut ini ya. Banyak dikasih contoh-contoh ya. Ya, artinya apa? Ada perbedaan setidaknya di dalam titik diakritis misalnya ini ya. Perbedaan pemberian titik diakritis. Nah, ini saya kembalikan ke klaim para muslim dulu ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa diakritiknya itu tidak pernah berubah. Ini ya, dari si Molvi. Itulah makanya ini ya, Molvi Muhammad Ali, dia bilang tidak ada perbedaan, bahkan satu perbedaan titik koma pun tidak berubah katanya. Tidak ada perbedaan titik koma, tanda baca nggak ada berubah katanya, tanda baca pun nggak ada berubah katanya. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi ketika kita baca ini? Ternyata ya ada perbedaan titik diakritis. Itu maksud saya. Itulah yang bisa kita lihat dari sini ya. Dibilang pemberian titik diakritis berbeda terhadap kerangka konsonantal yang sama dapat ditelusuri dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Kerangka konsonantal dalam surat 757 diberi satu titik di bawah huruf pertama dan dibaca busran dalam teks Utsmani. Namun dalam teks Ibnu Mas'ud titik diakritis ditempatkan di atasnya sehingga terbaca nusran. Ya, jadi pembacaan busran menjadi nusran. Itu dong. Gara-gara apa? Gara-gara perbedaan peletakan di titik diakritis. Itu maksudnya, ya. Itu maksudnya, ya. Mari kita lihat, ya. Nah, ini misalnya kalau dibandingkan antara mushafnya Ubay dan Ibnu Mas'ud. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Ubay dan Ibnu Mas'ud itu hidup sejaman dengan Muhammad. Tetapi mushaf di antara Ubay dan Ibnu Mas'ud saja itu berbeda. Berbeda, ya. Itu dibilang misalnya dalam hal pembacaan ya kerangka konsonantal. Ini dikasih contoh di dalam surah 11 ayat 116. Yang dalam teks Utsmani dibaca bakiyatin sebagai takiyatin ya. Gitu ya. Di sini perbedaannya adalah penempatan satu titik di bawah kerangka huruf pertama atau dua titik di atasnya. Jadi ada perbedaan diakritis rupanya. Gitu loh. Ya. Gitu ya. Nah. Apa ini? Apa ini yang dibilang si Satria ini? Muslim awam boleh lu obok-obok kok, tapi kami nggak mau. Apa yang saya obok-obok? Justru saya membantu mereka ini yang terjadi. Jangan sampai kalian dibodohi oleh sang satria, itu maksud saya loh. Sang satria nggak terima dia ini semua ada perbedaan ini. Aduh, inilah kan kita berbuat benar aja dibilang salah, ya dipandang negatif coba ya. Setelah kita baca ini semua dibilang kita mengobok-ngobok orang awam, gimana ini? Apalah yang harus kita lakukan lagi coba? Nah, selain perbedaan titik diakritis, ternyata ada perbedaan yang lain ya. Ini dibilang perbedaan kerangka grafis. Nah, apa itu? Kerangka grafis kata-kata tertentu di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terlihat cukup masif jika dibandingkan dengan teks Utsmani. Wah, ada rupanya coy, masif rupanya. Cukup masif jika dibandingkan dengan teks Utsmani. Nah, ini dikasih contoh ya. Kata ihdina dalam kurung tunjukilah kami dalam teks Utsmani dibaca arsyidina yang memiliki makna senada. Kata al-islamu dalam surah 319 dibaca al-hanifiyatu yang juga memiliki kandungan makna yang senada. Maknanya yang senada coy ya. Kata aidina yahuna tangan keduanya dalam 538 dibaca aimanahuma tangan kanan keduanya. Kan? Jadi beda dong. Tangan keduanya atau tangan kanan keduanya. Ini kan di dalam surah 538 ya. Ya. Tangan keduanya aidiyahuna atau aimanahuma. Nah, tapi katanya sama. Katanya tidak ada perbedaan makna. Ini kalau udah dibilang tangan keduanya dibandingkan dengan tangan kanan keduanya, kan
beda maknanya. Kan beda maknanya. Gimana ini? Gimana ini? Nah ini ya, ini dibilang kan, ini namanya pengerdilan keimanan orang muslim awam. Kalau mau menjelekkan agama kami, jangan bikin konten begini bro. Sejak kapan saya menjelekkan agamamu? Saya membaca buku kok. Saya baca buku. Gimana sih kamu ini? Ini buku ini diterbitkan oleh muslim sendiri. Gimana sih? Coba dulu mikir kamu ini. Sebelum ngomong, sebelum menulis komentar itu, mikir dulu coy. Saya ini mengajak semua orang untuk berpikir. Serius loh. Ya. Berargumen dengan dasar yang kuat. Ya. Memiliki pola pikir yang bagus. Jangan suka dibodohi. Jangan mau dikibulin. Itu tujuan saya. Tidak lebih, tidak kurang. Oke? Apakah saya mengejek-ejek kalian? Enggak juga. Saya membaca buku Islam. Apa sih? Masalahmu apa? Hah? Kalau kalian nggak mau dibaca ini, nggak usah diterbitkan deh. Kalian tulis terus, kalian kubur. Kalian kubur aja itu. Buku-buku ini kalian bukur aja, kalian bakar. Sama seperti yang dilakukan oleh Usman. Kalian bakar aja buku ini kalau gitu. Biar nggak usah dibaca. Gitu aja lah caranya. Itu dia ya. Nah, ini tadi ada perbedaan kerangka grafis kata-kata tertentu. Oke. Nah, terus ada lagi, lebih parah lagi nih, misalnya di dalam surah 1793 ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu nanti ketemu dengan si Sinandar ya. Sinandar misalnya ya. Kalian ketemu Sinandar, ya kasih tahu sama dia bahwa di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud ya, ada di dalam surah 1793 itu dibaca zahabin ya, yang artinya sebetulnya atau maknanya adalah emas ya. Nah, terus ungkapan fakhasina, makna kami cemas, dalam 18 dibaca fakharabuka, maka Tuhanmu khawatir. Nah, jadi siapa sebetulnya yang khawatir di sini? Apakah manusia atau Tuhan yang khawatir? Yang ada di dalam surah 18 ayat 80. Ayo. Itulah makanya saya bilang, ya, perbedaan makna pun muncul. Dan ini penulisnya mengakui kok, dibilang, varian-varian bacaan semacam ini terlihat hanya mengungkapkan sinonim dari gagasan-gagasan yang sama. Ngeri coy. Ya, mereka bilang ini cuma perbedaan varian, cuma hanya varian-varian sinonim. Varian sinonim dibilang di sini, maka kami cemas. Lalu kalau dibaca dengan makna yang lain dibilang maka Tuhanmu khawatir. Mana ada sinonim ini? Aduh, kalian mau mengelabui. Ini penulisnya juga mau mengelabui pembaca coba. Penulisnya aja mau mengelabui pembaca coba. Mana bisa? Itulah makanya kenapa saya bilang, selalu saya ulang-ulang. Kalau membaca sesuatu, kalian harus teliti. Ya, saya biasanya kalau menulis artikel ilmiah, biasanya setiap kalimat itu saya baca ulang-ulang. Ya, kadang dalam satu hari, biasanya saya hanya, ya pernah itu saya hanya bisa menulis satu paragraf. Kenapa? Setelah saya menulis satu paragraf, saya baca ulang kan. Terus saya bilang, setelah 1 jam saya baca ulang lagi. Apa tadi yang saya bilang itu ya? Maksud apa tadi yang saya tulis itu ya? Jadi kenapa? Karena saya terbiasa untuk membaca ini kata per kata. Oke? Kita harus teliti membaca ini satu-satu, pelan-pelan aja, nggak apa-apa lambat, nggak apa-apa. Tapi kita mengerti apa yang mereka maksud. Jangan ya, hati-hati terhadap penggiringan opini oleh penulis itu sendiri. Itu yang harus kita hati-hati. Nah, sama seperti ini kan. Ini kan penulisnya kan menggiring opini ini namanya. Menggiring opini ini namanya. Dibilang, varian-varian bacaan semacam ini terlihat hanya mengungkapkan sinonim dari gagasan-gagasan yang sama. Benarkah? Enggak juga. Justru dia sendiri yang menulis sendiri kok dibilang ya. Misal contoh seperti ini ya. Ya, di dalam bacaan yang sama. Aidiyahuna tadi sama aimanahuna. Tangan kanan keduanya atau tangan kanan keduanya. Kan beda itu. Itu bukan sinonim itu coy. Itu bukan sinonim itu. Maknanya beda. Jadi itu makanya saya bilang, contoh-contoh kita harus berhati-hati. Oke?
Kita harus berhati-hati. Nah ini kan si sang satria udah mulai tobat dia ya. Dia berkomentar udah mulai tobat, dia bilang, udah teruskan aja nggak apa-apa katanya. Santai aja, saudara muslim harus pegang. Al-Quran resmi Mushaf Utsmani. Luar itu nggak usah dihiraukan, titik gitu aja. Jangan khawatir lah sang satria. Saya yakin banyak muslim nggak murtad gara-gara ini. Saya yakin tidak mungkin banyak muslim murtad gara-gara ini. Ya, Mungkin 10.000 atau 1 juta orang saja mungkin yang murtad gara-gara ini. Nggak banyak kok. Ya, kenapa? Setelah mereka tahu bahwa rupanya para pemimpin-pemimpin kalian berbohong, dan setelah kita bongkar kan, ya mungkin adalah yang sadar, aduh, kalau ini satu dibohongi, apalagi yang mereka bohongi yang lainnya, kan kira-kira gitu. Santai saja, oke? Tenang, saya pun tenang, kalian tenanglah, gitu ya. Nah, terus kita lihat, lanjut ke paragraf berikut ya. Paragraf berikut. Penambahan atau penyisipan kata. Waduh, ada penambahan dan penyisipan kata. Waduh, juga terlihat di dalam teks Ibnu Mas'ud. Coba, ini parah nggak ini? Bisa nggak ayat Al-Quran ditambah-tambah, dikurang-kurangi? Itu pertanyaan kritisnya itu. Ya, itu pertanyaan kritisnya itu. Boleh nggak ayat Al-Quran ditambah-tambah atau dikurang-kurangi? Boleh nggak satu kata ditambahkan di dalam ayat Al-Quran? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Itu kan iman Islam itu. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi apa dibilang di sini? Penambahan atau penyisipan kata juga terlihat di dalam teks Ibnu Mas'ud. Gitu. Ya. Artinya apa? Ada yang ditambahkan, ada yang disisipkan. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini dari penulis kok ini. Apakah sisipan ini merupakan koreksi teks? Oh, ayat Al-Quran bisa dikoreksi ya? Aduh, gimana ini? Apakah ayat Al-Quran bisa dikoreksi? Ini coba ini. Apakah sisipan ini merupakan koreksi teks atau sekedar penjelasan tambahan sulit ditetapkan? Nah, perhatikan. Mereka aja bingung ini ya. Ini apa sebetulnya? Ya, kenapa ini dikurang-kurangi? Kenapa ditambah-tambah? Kira-kira gitu loh. Ya. Ini siapa ini? Nah, ini yang dibilang Pak Wiwin kan? Ya, masih belum paham juga si sang satria ini. Atas otoritas dari siapakah Allah, SWT, Jibril siapa, sehingga Utsman melakukan pembakaran Quran selain yang dia miliki? Benar, itu yang sampai sekarang belum terjawab. Ya, belum. Itu saja pun belum. Apalagi kalau melihat varian-varian ini kan? Nah, terus dibilang ya, setelah ungkapan limanitaka dalam surah Al-Baqarah 203, teks Ibnu Mas'ud menambahkan kata Allah. Waduh, ini ayat Al-Quran kok ditambah-tambahkan? Aduh, Ibnu Mas'ud nambah-nambahkan ini berarti ya. Aduh, kenapa bisa ini? Kenapa bisa ini, coy? Sang satria, coy. Gimana ini, coy? Ini lebih parah lagi nih. Ini si sang satria ini. Ya. Ini ya. Oke, saya masuk lagi di dalam otaknya sang satria sekali lagi ya. Coba ya. Coba ingat ini sang satria. Diriwayatkan menurut hadis bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 ahruf. Ya enggak? Oke. Yang mana ahrufnya? Ya kan? 7 ahruf itu diturunkan kepada Muhammad loh. Oke? Nah, tetapi pada masa, apakah ahruf itu adalah dialek? Saya nggak tahu. Oke? Apakah ahruf itu pembacaan? Saya nggak tahu. Ya? Karena sampai sekarang Muslim belum bisa menjelaskan ahruf itu apa. Kalau Muslim menjelaskan, sebetulnya kita ikuti aja kan? Tetapi selalu ingat, riwayat menurut hadis dikatakan Muhammad menerima Al-Quran dalam 7 ahruf. Nah, itu artinya 7 ahruf itu Al-Quran semuanya. Kan gitu kira-kira. Ya kan? Tiba masa Utsman, dibilangnya, ya, selain Al-Quran yang ditulis, selain dialek Quraisy, dibakar coy. Coba. Nah, pertanyaannya, apakah
dialek Quraisy, Al-Quran dialek Quraisy itu mengandung 7 ahruf atau tidak? Nah, silakan dijawab. Silakan dijawab ya. Apakah Al-Quran Utsmani yang ditulis di dalam dialek Quraisy itu mengandung 7 ahruf atau tidak? Silakan dijawab dan tunjukkan buktinya. Kalau tidak, bisa saja ya Utsman ini meninggalkan satu ahruf atau satu bacaan atau satu dialek, yaitu dialek Quraisy, lalu dia bakar yang 7 yang 6 ahruf yang lain dong, atau 6 dialek yang lain dong. Padahal itu Al-Quran juga yang diterima oleh Muhammad. Itu artinya apa? Utsman membakar Al-Quran yang diterima oleh Muhammad. Siapa? Itu yang makanya saya bilang tadi. Siapa yang memberikan otoritas kepada Utsman untuk membakarnya? Itu yang selalu kita ulang-ulang. Hayo. Nah, ini si Satria bilang, udah kami pelajari kok sebelum lu tahu. Ya iya, udah kamu pelajari, tapi nggak ngerti juga kamu. Ditanya kamu, nggak ngerti juga. Oke, nah terus dibilang sini, masih di dalam surah yang sama, setelah ungkapan umatan wahidatan, terdapat tambahan kata faktalafu. Waduh, kata-kata juga ditambah. Memangnya ayat Al-Quran bisa ditambah? Bisa rupanya ditambah ini. Sang Satria bisa ditambah-tambah ayat Al-Quran. Nah, senada dengan ini, setelah kata Al-Jamalu dalam surah 7 ayat 40, ditambahkan apa? Ditambahkan kata Al-Asafaru. Waduh, ditambahkan lagi kata Asafaru. Kupikir tadi cuma suatu kata, rupanya banyak kata rupanya yang ditambah-tambahkan. Aduh. Apa ada lagi penambahan yang lain? Ada katanya. Setelah ungkapan mil kabli hadza dalam surah 1149, disisipkan kata Al-Qur'ani katanya. Waduh, ditambahkan lagi kata Al-Qur'ani. Nah, terus dibilang, masih banyak contoh jenis ini yang terserak di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Apa? Masih banyak contoh jenis ini yang terserak dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Ayo. Ya, hayo. Kata-kata Allah ditambah-tambah. Kenapa kata-kata Allah ditambah-tambah? Apakah kata-kata Allah ini kurang lengkap ya? Makanya ditambah-tambah oleh si Ibnu Mas'ud ya. Padahal Ibnu Mas'ud ini menerima Al-Quran dari mulut Muhammad. Iya. Terus dibilang sini ya. Terkadang sisipan di dalam teks Ibnu Mas'ud terdiri dari sekelompok kata. Sekelompok kata coy. Bukan hanya satu kata rupanya. Ya. Kadang-kadang ada sisipan teks dalam sekelompok kata. Ngeri nggak itu? Ngeri nggak itu? Sisipan jenis ini dapat diilustrasikan secara singkat dengan mengutip teks Utsmani dan menempatkan sisipan Ibnu Mas'ud di dalam teks tanda kurung. Nah, ini contohnya coy. Seringkali sisipan itu muncul di tengah-tengah ayat suatu ayat. Waduh! Di tengah-tengah ayat disisipkan coy. Ngeri ini coy. Nah, contoh ini dikasih contoh. Surah Al-Baqarah 198 ya. Mil rabikum. Nah, terus ditambahkanlah fi wasim al-hajj. Katanya kan dari Tuhanmu katanya. Kemudian di musim-musim haji ditambahkanlah ini ya, di dalamnya itu di musim-musim haji. Ya, ngeri ini si Ibnu Mas'ud ini. Tambah-tambahkan ayat Al-Qur'an. Ya, apakah kata-kata Allah kurang lengkap gitu ya? Makanya ditambah-tambahkan. Mana ini? Ayo. Ini ada apa ini? Ditambah-tambah. Ini sekelompok kata, bukan hanya satu kata lagi. Penambahan sekelompok kata ini coy. Ya. Maka berpuasalah selama 3 hari ya, berturut-turut. Nah, ditambah-tambahkan. Ya, mungkin kata-kata Allah atau firman Allah itu kurang lengkap mungkin ya. Kurang lengkap, makanya ditambahkan si Ibnu Mas'ud ya. Banyak ini contoh-contoh nih. Banyak ini. Banyak baca ini. Ini paragrafnya panjang ini. Ya. Nah, terus dibilang di sini. Bukan hanya di tengah-tengah ayat juga ya, dibilang juga sisipan. Ya, sisipan ini juga ada di mana? Sisipan atau tambahan kelompok kata dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terkadang ditempatkan di penghujung ayat. Nah, jadi perhatikan,
disisipkan kata-kkata, disisipkan sekelompok kata di pertengahan ayat, juga disisipkan sekelompok kata di penghujung ayat. Ah ya, tapi katanya sama, katanya tidak ada perbedaan. Ini ditambah-tambah. Aduh. Aduh, bisa nangis yang mendengar ini, bah. Yang muslim yang mendengar ini bisa nangis dia kan. Yang mana ini Al-Quran yang asli, yang mana ini kalau begini? Yang mana sebetulnya yang asli yang dibilang Muhammad ini? Katanya Ibnu Mas'ud itu mendengar wahyu dari mulut Muhammad langsung. Tapi kenapa ini yang versi dia ini berbeda dengan versi Utsmani? Yang mana yang asli Al-Quran ini? Aduh. Yang mana? Sang Satria, ayo dong, bantulah kawan-kawanmu. Jelaskan sama mereka. Kenapa kamu bilang tadi Mushaf Utsmani itu adalah yang asli? Padahal Mushaf Utsmani itu kan datangnya belakangan. Ya kan? Datangnya belakangan. Ya. Enggak kamu lihat tadi judul yang saya bilang, ya? Saya kembalilah ya, udah mulai sakit tenggorokan saya ya. Bapak Ibu nanti bisa baca buku ini untuk melanjutkan lah. Ini masih 2 mushaf ini yang kita baca ini. Ya. Nih, baca ini. Ya, baca ini yang saya bikin. Mushaf Al-Quran pra-Utsmani. Itu artinya apa? Mushaf-mushaf yang kita baca tadi itu, Mushaf Ibnu Mas'ud, Ibnu Ka'ab tadi itu sebelum pra-Utsmani. Sebelum mushafnya Utsmani. Terus kenapa kamu bilang bahwa mushafnya Utsmani yang asli? Coba, itu kan datangnya belakangan. Itu cara berpikirnya gimana itu? Coba dilogikakan dulu, coba. Coba dulu logikakan sama kita itu. Ya? Bahwa ada penambah-penambah, ada kata-kata di dalam satu ayat. Ya, artinya apa sebetulnya? Ada ayat-ayat yang lebih panjang bisa ditemukan di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud ini, ya, dibandingkan dengan ayat yang ada di dalam mushafnya Utsmani, ya. Dan mushafnya Ibnu Ka'ab ataupun Ibnu Mas'ud itu pra-Utsmani, itu artinya mushaf Utsmani datang belakangan. Lalu kenapa kamu bilang bahwa mushaf Utsmani yang asli, sementara itu datangnya belakangan? Ayo. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya? Nah, itu makanya saya bilang, saya mengajak kita semua untuk berpikir. Berpikirlah dengan tenang, ya. Berpikirlah dengan santai, ya, sambil mikir yang bagus, sambil mikir yang enak-enak, sambil minum kopi, ya. Saya pikir saya sudah capek juga membaca ini ya. Poin saya sebetulnya membuktikan bahwa sebetulnya klaim para muslim itu hanya lambung kosong. Itu aja intinya ya. Jadi sekali lagi, baca buku ini yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal, ya. Ini judulnya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, oke? Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Sebetulnya ada buku yang lebih bagus lagi sebetulnya. Sebentar, saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Ada buku yang lebih bagus dari sini sebetulnya. Oke, saya cek dulu ya. Sebentar. Ini Ummul Quran. Waduh, belum saya simpan di sini ya. Sebentar ya. Ini kayaknya ini Al-Itqan. Ini bukunya, ini bagus ini bukunya coy. Ini mantap kali bukunya ini. Ini belum saya baca seluruhnya, tetapi ini jauh lebih bagus ya. Saya sudah dapatkan versi PDF-nya. Ini bukunya adalah ini. Cobalah ya, saking baiknya hati saya ini, ku baca buku kalian ini muslim. Ini bukunya ini dari Imam Suyuti ini coy. Nah, ini buku ini sudah sulit dicari di toko-toko buku di Indonesia. Kenapa? Nggak tahulah ya kan, tahulah, artikan sajalah dalam
dalam hatimu, ya kan? Kenapa buku ini sulit? Kenapa? Ini dari Imam Suyuti. Ya. Nah, ini judulnya itu Studi Al-Quran Komprehensif. Ini bukunya bagus sekali. Ini bukunya bagus sekali. Ini menjelaskan tentang keberadaan misalnya mushaf-mushaf itu, ya. Jauh lebih detail dibandingkan buku yang pertama tadi saya tunjukkan, ya. Jauh lebih lengkap, jauh lebih detail dibandingkan buku yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal ini, ya. Jauh lebih bagus lagi. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu, silakan cari buku ini. Judulnya adalah Studi Al-Quran Komprehensif. Ya, ini terjemahan ini terjemahan karena itu dalam bahasa Arab, aslinya itu bahasa Arab. Nah, judul aslinya itu adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya. Nah, terus ini penulisnya adalah Imam Suyuti. Ini diterbitkan oleh Indiva Pustaka. Oke? Nah, itu dia. Baca itu. Ya, baca itu. Baca buku ini bagus-bagus, ya. Ini di sini, ini daftar isinya, ya. Al-Maki, Al-Madani, Al-Hadari, As-Safari, An-Nahari, bla bla bla, ya. Ya, jangan sampai orang Kristen lebih hebat dari kalian, serius lah. Ya, Sang Satria, jangan sampai orang Kristen lebih tahu asal muasal Al-Quran ini dibandingkan kalian loh, benaran. Nah, ini mengenal sababun nuzul, ya. Nah, ini tentang inilah intinya semuanya, semua ada di sini, ya. Bahkan mengenai variasi-variasi itu juga. Nah, ini juga mengenai nama-nama Al-Quran dan nama-nama surat di dalamnya. Ini juga menarik ini, karena beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya ke saya dan belum saya jawab sampai sekarang, ya. Nah, saya nanti akan merujuk ke buku ini, ya. Kenapa misalnya nama-nama surah itu dinamakan surah sapi, ya, surah Maryam, surah apa namanya lagi, surah jin, ya, surah entah apalah, banyak nama-namanya kan. Nah, ini nanti saya akan merujuk ke bukunya si Imam Suyuti ini. Kita akan melihat kenapa nama-nama itu kenapa sebuah surat itu dinamakan demikian, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Waduh, gimana ini Pak Joseph ini? Pak Joseph bilang, "Ane sudah baca versi asli Arabnya, Scott. Dan Ane tinggalkan Islam, bro." Kata, waduh. Waduh, gimana ini? Gimana ini? Gimana ini Sang Satria? Udah dibaca ini lengkap ini, coy. Udah ketinggalan saya. Waduh, ada pula yang membaca ini dalam bahasa Arab. Sang Satria, gimana ini? Aduh. Ini dibilang Pak Samir. Mari dukung lembaga dakwah Skor ini. Kita pelan-pelan saja lah, ya. Terus terang saya tidak tertarik lagi dengan debat-debat kusir, serius, ya. Saya sepertinya orang juga udah mulai lelah, ya. Ini dalam 2 tahun terakhir ini kan debat kusir kan berlangsung terus-menerus kan. Dan saya perhatikan orang-orangnya sama, diskusinya itu-itu saja. Saya sudah kurang tertarik lagi, ya, sekarang. Justru kalau saya misalnya gabung di Zoom yang lain atau di channel yang lain, saya hanya untuk ketawa-tawa aja lah, ya, untuk melepaskan penat, ya. Nah, tetapi saya justru lebih fokus untuk mempelajari lebih dalam, ya. Supaya apa sebetulnya? Supaya kita tahu juga apa yang ada di dalam, apa isi kepalanya Muslim ini apa gitu. Itu yang pengen saya juga pelajari. Apa sebetulnya yang ada di dalam kepalanya. Supaya kita tahu ketika kita ngomong sama mereka, ya. Nah, ini bahkan misalnya tentang kodifikasi, ya. Kodifikasi Al-Quran, ya, dan urutannya. Jadi dikodifikasinya sebetulnya Al-Quran ini, ya. Tentang jumlah surat. Ini makanya saya bilang ini sangat detail, ya, sangat detail buku ini. Silakan dibaca. Ya, kalau Pak Sami DJR sudah membacanya dan dia keluar dari Islam, ya mudah-mudahan si Satria setelah baca nanti nggak keluar, ya. Oke. Saya sudah lelah, di sini sudah 1:30 lewat. Besok saya ada pertemuan di lab. Saya juga harus membuat laporan, jadi ya ini untuk bagi-bagi waktu tadi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan saya. Ya, saya mohon maaf karena kali ini kita tidak bisa diskusi. Kita fokus ke materinya.
Mungkin besok hari kita bisa diskusi untuk membahas yang hal-hal yang lebih mendasar lah ya. Kita coba untuk karena tujuan saya bukan mempermalukan Muslim, ya, bukan, tapi membongkar kebohongan yang mereka lakukan. Nah, yang kedua, saya juga tidak suka menyerang pribadi. Contoh, ada beberapa channel yang saya lihat menyerang pribadi. Wah, itu mukanya jelek, itu hidungnya pesek. Itu nggak suka saya. Nggak suka, sama sekali nggak suka. Lebih bagus aku keluar. Ya, nggak suka juga. Jangan. Karena mereka juga ya, mau jelek mukanya, itu kan dari pandangan manusia. Dari pandangan Tuhan, ya itu ciptaan Tuhan. Ya, jangan. Atau kulitnya hitam, kulitnya putih, itu jangan pernah mengejek orang karena fisik, ya. Saya tidak suka. Ya. Saya sangat menolaknya. Jangan. Lebih bagus kita fokus kepada argumen dan mari kita, kalau kita keceplosan, kalau kita terlanjur mengatakannya, ayo cepat-cepat untuk, ya kalau bisa kita minta maaf dan setidaknya berhenti, itu ya. Ya, dan itu saja. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama. Selalu ingat pesan saya. Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Salam semuanya. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati semua.